Dah. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bro sekalian, jumpa lagi bersama channel Rudy _ G Official di sini. Di kesempatan malam hari ini saya akan mencoba memberikan suatu paparan ataupun gambaran tentang ide dasar pembuatan satu peralatan unit hand sanitizer, di mana ide dasar ini pernah saya pelurkan sebelumnya dalam konten yang terdahulu. Bro sekalian, di kesempatan malam hari ini saya bersama rekan saya Mas Pat sudah mencoba beberapa metode, dari mulai mewujudkan ide dasar rancangan ke dalam realisasi fisik daripada peralatan yang nanti akan kita buat. Di dalam kesempatan kali ini, walaupun proses penyempurnaan memang harus perlu kita lakukan, karena pertama dalam hal ini adalah cairan yang akan kita pompakan nanti. Yang pertama adalah cairan sabun antiseptik, yang kita tahu bahwa kekentalan daripada cairan antiseptik ini berbeda dengan cairan air ya. Karena itu kita butuhkan nanti spesifikasi submersible khusus yang mampu memompakan cairan sabun antiseptik yang ditempatkan di wadah di dalam posisi tidak jauh dari peralatan yang kita buat. Kemudian yang kedua adalah submersible yang berfungsi untuk memompakan sabun pembilas, air bersih sebagai air pembilas. Nah, sejauh ini kalau untuk submersible yang kita gunakan itu tidak ada masalah, walaupun memang hubungan dengan debat dan sistem buka tutup inlet, karena ada dua ide rancangan yang nanti kita akan realisasikan. Yang ide rancangan pertama adalah dia murni menyambungkan dari saluran pipa yang ada di rumah ya, tinggal kita menggunakan sistem otomatis baik secara elektronika ataupun secara manual di tandon air yang tidak jauh dari peralatan ini. Kemudian yang sistem yang kedua adalah sistem tandon lokal, artinya tampungan air bersih nanti kita tempatkan di satu wadah yang memang setelah dia habis, dia harus secepatnya diisi. Untuk kali ini kita memberlakukan sistem yang tandon lokal ya. Untuk airnya kita tempatkan di wadah ember seperti ini. Kita hanya memfungsikan fungsi sensor apakah sudah berfungsi sesuai dengan ide rancangan kita. Alhamdulillah sejauh ini sudah bisa berjalan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Perlu saya jelaskan sebelum saya demonstrasikan bahwa fungsi alat kita ini yang pertama ini adalah sensor cairan untuk sabun antiseptik. Setelah proses ini selesai, kemudian berlanjut ke keran nomor 2, yaitu keran sebagai air bersih sebagai air pembilas. Kemudian di tahap ketiga adalah tahap pengeringan. Mungkin nanti kita akan sempurnakan lagi, kita akan tempatkan wadah tempat tisu ya. Ini dalam proses penyempurnaan. Oke bro sekalian, ide dasar daripada perancangan alat ini adalah tak lain saya sendiri selaku praktisi pemula elektronika berusaha untuk menghasilkan suatu hasil karya, di mana pada kesempatan yang kita tahu dalam kondisi saat ini memang untuk menjaga salah satu memutus mata rantai penyebaran COVID-19, yaitu kita harus selalu menjaga kebersihan. Salah satu upayanya adalah memastikan bahwa bagian dari tubuh kita, dalam hal ini tangan, selalu bersih. Dan sebelum kita menyentuh bagian mata atau bagian makan dan lain sebagainya, atau bersalaman ataupun dari aktivitas di luar masuk ke rumah, memang sebaiknya kita selalu menjaga kebersihan dengan cara selalu mencuci tangan dengan cairan sabun antiseptik hand sanitizer dan membilasnya dengan air yang mengalir. Atas dasar itulah saya di sini mencoba mewujudkan dalam bentuk ide rancangan. Baik bro sekalian, saya akan coba mempraktekkan. Ini kita asumsikan sebagai
keran yang mengalirkan cairan sabun hand sanitizer ya. Kita cukup tempatkan di sini ya, ini ya. 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 Ini brosis sekalian, ini yang saya maksud tadi, perlu proses penyempurnaan. Pertama, karena memang jenis pompa submersible yang saya gunakan ini jenis pompa submersible 5 volt. Di sini dapat air yang dihasilkan masih belum seberapa besar. Nah, dan ini saya perhatikan setelah saya melalui uji coba, pengaruh dari pemposisian tandon air nanti, tandon hand sanitizer nanti. Kalau untuk jenis pompa yang kita tetap gunakan nanti 5 volt jenis yang ini, berarti nanti kita harus mendesain sedemikian rupa agar supaya elevasi kemiringan antara 0 ataupun 0 tertinggi daripada posisi keran ini jangan terlalu jauh berbeda dengan posisi tandon hand sanitizer. So, berkaitan dengan kekuatan daripada daya dorong si pompa submersible. Kenapa saya katakan demikian? So, kita perlu perhitungkan juga, artinya dari segi efisiensi, setiap kita mengasumsikan ini kita dekatkan di dalam sensor, kalau bisa cairan yang dikeluarkan oleh si pompa itu jangan sampai terlalu berlebih, jangan pula terlalu sedikit, artinya ala kadarnya. Dan ini hanya proses penempatannya saja, artinya secara fungsi alat dia sudah berfungsi. Dan nanti memang ada satu aturan khusus, terutama kaitan dengan kekentalan cairan yang bisa dikeluarkan oleh si pompa. Tentunya itu berkaitan dengan teknis atau cara penggunaan alat. Kita akan nanti buat mungkin di manual booknya. Dan oke, saya ulangi dari awal, ini adalah proses sabun hand sanitizer dikeluarkan. Nah, kita hanya cukup mendekatkan tangan kita di bagian siswa, tidak ada menyentuh keran dan lain sebagainya ya. Ini keluarkan, kemudian setelah ini kita asumsikan setelah dia basah oleh sabun hand sanitizer, kita tinggal tempatkan di posisi kedua. Ini adalah posisi air bersih ya, bersih sekalian, posisi air bersih. Dan ini yang saya maksudkan tadi, dia butuh jeda saat dia hidup karena kaitan dengan kekuatan daripada si air. Karena ini ada dua sistem nanti, sistem otomatis yang menggunakan tandon berasal dari pipa, saluran pipa rumah langsung masuk ke peralatan kita, atau sistem tandon manual yang kita tempatkan di posisi di sekitar peralatan ini ya. Oke, sudah selesai, kita asumsikan ini. Ya. Tanpa kita menyentuh apapun di sini. Ini hanya penempatan daripada sensor saja nanti yang kita harus atur. Jangan lupa kalau dia kaitan di sini, berarti kita harus tempatkan si sensor itu di sensor jarak ini mempunyai suatu karakter, memang dia minimal 10 sampai dengan 30 cm. Jadi harus penempatannya harus demikian rupa supaya dia mampu bekerja ya. Fungsi tangan kita ini sebagai reflektor, sebagai pembalik sinyal inframerah yang dipancarkan oleh sensor, di mana ini ada dua sensor, PX dan RX atau transmitter dan receiver. Fungsi daripada benda halangan yang ada di depannya adalah sebagai reflektor ya. Kemudian setelah tahap sabun air selesai, kemudian kita berikutnya adalah ke tahap pengeringan ya. Oh ya, bro sekalian, untuk di dalam demo ini saya menggunakan sumber suplai listrik ini dari power bank. Dari power bank ya. Jadi tegangan yang saya gunakan dan daya yang saya gunakan memang relatif tidak terlalu besar. Lain artinya alat ini juga saya harapkan itu bisa diaplikasikan di tempat-tempat yang memang tidak ada listriknya nanti ya, khusus untuk dua ini. Kalau untuk pengering dia karena memang dia ada elemen pemanas berupa elemen kawat nikelin, jadi dia murni menggunakan tegangan 220.
Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan sharing saya kali ini bisa memberi manfaat dan memberi motivasi bagi semuanya. Sekali lagi jangan lupa tetap semangat dan selalu berkarya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga kita semua. Terima kasih saya ucapkan. Sampai bertemu di lain waktu. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.